Lord. Ya, ya, selamat malam Pak John, Bu Ya, Sinta. selamat malam. Dan ya, selamat malam. Selamat bergabung di ibadah CLCC pada malam hari ini. Kami percaya lewat ibadah CLCC ada mujizat Tuhan terjadi. Amin. Yang sembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan. Ya, percaya ya. Setiap manusia memang ada masalah. Tapi kalau kita selalu berharap bersandar kepada Tuhan ya, kita jangan sampai kita lupa sama Tuhan atas kebaikan Tuhan ya. Setiap hari kita selalu mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Yang percaya lambaikan tangan dan tepuk tangan. Amen. Oke, ya selamat malam Pak John, Bu Sinta, Tuhan ya. Selamat bergabung di ibadah CLCC pada malam hari ini. Kami mau bacakan susunan acara pada malam hari ini. Untuk host saya sendiri Bu Indriani dari Sidoarjo. Sekarang tanggal 5 ya. Ya. Ya, tanggal 5 bulan Juni. Tak terasa cepat tanggalnya. Berjalan tiap hari. Ya, tanggal 5 Juni 2023. Untuk host saya sendiri Bu Indriani dari Sidoarjo, worship leader beserta pembicara firman Tuhan PS John Sambunan MA dari Kediri. Untuk yang menaikkan doa profetik yaitu Oma Rosalin dari Jerman. Pengumuman dibawakan oleh Ibu Lia Siwalente dari Surabaya dan doa berkat oleh Bapak John Sambunan MA dari Kediri dan selesai. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik hati, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya punya Allah seperti Engkau yang luar biasa Tuhan. Berkati Tuhan ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat ibadah pada malam hari ini ada mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit kau sembuhkan, yang kekurangan kau cukupkan Tuhan, yang Tuhan bukakan Tuhan. Kami percaya berkati semua yang ikut Zoom Tuhan pada malam hari ini. Dan kami percaya ibadah pada malam hari ini, kau hadir di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini. Dan kami mau buka ibadah pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita naikkan ini bagi Tuhan Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan
yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah, layak dipuji sampai selama-lamanya. Kami sungguh mengasihi Engkau Yesus. Amen. Haleluya. Mari kita siapkan hati, kita naikkan satu pujian lagi ya. Bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau layak disembah Tuhan. Oh setia kepadamu Tuhan. Sama seperti Tuhan yang setia, bahwa kami sudah Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu,
menerima mahkota adalah mereka yang terpanggil, yang terpilih dan yang setia. Mahkota itu dari pihak Tuhan, sementara bagian kita adalah bersyukur, berserah, dan bertahan untuk tetap setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Tuhan, tolong kuatkan hamba-Mu ini untuk tetap setia dan bersyukur selalu di dalam memenuhi panggilan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Amin. Yang mau setia, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita ya, untuk sama-sama kita mendengar firman Tuhan malam ini. Dan oke, kepada sahabat kita Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan sebelum disampaikan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Di malam hari yang indah ini, kami saudara-saudara kembali boleh datang untuk bersekutu, beribadah di dalam gereja CLCC ini Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, muliakan nama-Mu. Kami percaya di dalam pujian dan penyembahan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau Amin. memberkati ibadah kami ini ya Tuhan. Kiranya kami benar-benar merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah ibadah, bahkan di Amin. tengah-tengah dalam setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Pada malam hari ini kami mau kembali juga mau menerima berkat, yaitu melalui kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah buat kami melalui hamba-Mu Pastor John Serbunan. Biarlah hikmat marifat yang dari Tuhan Yesus Kristus Amin. turun atas hamba-Mu Pastor John Serbunan. Apa yang ditaburkan firman-Mu pada malam hari ini Yes. kepada kami, biar benar-benar menjadi hasil buah yang baik Ya buat Tuhan. kami Amin. semuanya. Dan kami boleh menikmati dalam kehidupan kami. Kami percaya mujizat-Mu masih ada buat kami pada hari ini, esok, lusa, dan sampai selama-lamanya Yes. dengan mendengarkan firman-Mu ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap terima berkat firman-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo yang sudah berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Oke. Terima kasih, Shalom Pastor Bapak Ibu John. sekalian. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita? Lambaikan tangan malam ini. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, oke, senang sekali ya kita bisa berjumpa malam ini, malam yang sangat indah untuk kita semua, dan tentunya hati kita sudah rindu sekali, rindu untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Karena saya percaya firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Haleluya. Nah, sebuah tema yang indah sesuai dengan lagu-lagu pujian yang kita ikuti malam ini dan kita bernyanyi bersama, yaitu
cara menjadi setia pada Yesus ya. Hari ini kita mau belajar bagaimana sih menjadi orang yang setia pada Yesus ya. Oke, sebuah tema yang diangkat malam ini, cara menjadi setia pada Tuhan Yesus. Apakah orang yang setia pada Yesus itu ada sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan? Ya tentunya pasti, saudaraku ya. Ada sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan mari kita lihat dulu, nats bacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dari Wahyu pasal 2, ayat yang ke-10, dan ayat ini sudah beberapa waktu yang lalu kita renungkan ya. Oke, sejak awal tahun kita sudah bicara tentang bagaimana menjadi orang yang setia. Ayat ini sering muncul. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin Tikualu dari Jerman akan membantu saya untuk membacakan ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Oke, terima kasih Pak John. Yes. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amin. Ayat 10 bagian B berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Bukan setengah mati. Kalau setengah mati itu nanggung, saudaraku ya. Mati enggak, hidup enggak, saudaraku. Itu nanggung, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, Alkitab berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkata, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, seperti tadi pujian yang tadi kita sudah dengar, ku mau setia sampai akhir dan menerima mahkota kehidupan di dalam kerajaan Allah, ya, kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu diberikan kepada orang-orang yang setia sampai mati, setia dalam mengiring Tuhan, setia dalam melayani, setia dalam memuji Tuhan, setia di dalam berdoa, setia di dalam membaca firman Tuhan, setia di dalam beribadah, setia di dalam bersaksi, setia di dalam apapun yang kau lakukan, termasuk engkau setia di dalam mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Orang-orang yang setia inilah mereka mendapatkan mahkota kehidupan ya. Saudara-saudara, orang yang setia, saudara-saudara, dia disayang Tuhan. Amin, saudaraku. Mungkin hari ini kau merasa suami tidak menyayangi engkau, istri tidak menyayangi engkau, anak tidak menyayangi engkau, orang tua tidak menyayangi engkau, mertua, menantu tidak menyayangi engkau. Tapi ingat, kalau engkau setia kepada Tuhan, saudara-saudaraku, engkau adalah orang yang disayang Tuhan dan pasti mendapatkan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Katakan amin. Keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti. Katakan pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan kiranya, bukan barangkali, bukan mungkin, bukan insya Allah. Kesetiaan saudara kepada Tuhan itulah yang membuat saudara mendapatkan kepastian akan keselamatan. Ya, seperti tadi Wahyu sudah dikatakan, dibacakan tadi, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Nah, saudara-saudara Tuhan, mari kita lihat ya, dapat kita baca juga di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 64 sampai dengan 66. Saudaraku, cara bagaimana kita menjadi setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang gak setia kepada Tuhan Yesus, itu kenapa? Karena mereka tidak tahu caranya untuk menjadi setia pada Tuhan Yesus. Dan malam ini kita mau belajar supaya bagaimana cara kita setia pada Tuhan Yesus di tengah-tengah orang tidak setia pada Tuhan Yesus ya. Dan siapakah? Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang setia pada Tuhan Yesus. Mari kita lihat. Yang pertama, siapa dia yang setia pada Yesus? Dia adalah orang yang menjaga hatinya. Katakan amin. Kenapa harus hati dijaga? Karena hati ini seringkali membuat orang mengalami pasang surut dalam mengiring Tuhan kalau dia tidak menjaga hati. Kadang-kadang hati ini lagi mood, ikut. Kalau nggak mood, nggak ikut, saudaraku. Nah, ini saudaraku, supaya engkau bisa setia pada Tuhan Yesus, engkau perlu menjaga hati, ya. Menjaga hati agar engkau percaya firman Tuhan Yesus, bukan sebaliknya. Hati kita ini harus kita jaga dengan baik, saudaraku. Kalau hati kita tidak
dikerjakan dengan baik, maka timbul kemarahan, kebencian, akar pahit, kedendaman, sakit hati, kekecewaan. Nah, itu yang membuat orang mulai tidak setia. Tapi kalau orang yang mau setia, dia akan menjaga hatinya agar hatinya tetap saudara-saudara, tetap percaya pada firman Tuhan Yesus, bukan sebaliknya. Sebaliknya itu tidak percaya ya. Kita lihat Yohanes 6 ayat 64. Ya. Yohanes 6 ayat 64, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Tidak Amin. bisa ditutupi, tidak bisa dibohongi, tidak bisa dikelabui. Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha melihat hati seseorang, saudaraku ya. Apakah orang ini punya komitmen sungguh-sungguh atau tidak? Apakah orang ini setengah-setengah atau tidak, saudaraku? Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau engkau ingin setia pada Tuhan Yesus, cara yang pertama, maka Tuhan mau engkau menjaga hatimu, saudaraku. Supaya hatimu itu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebaikan, penuh dengan pengampunan, saudaraku ya, agar hatimu tetap percaya pada firman Tuhan. Nah, ada orang tidak setia itu kenapa, saudaraku? Karena hatinya dia tidak menjaga lagi, sehingga hatinya mulai tawar, hatinya mulai bimbang, hatinya mulai dalam keadaan cemas, hatinya mulai gelisah. Kenapa, saudaraku? Karena hatinya dia tidak jaga untuk menyimpan firman Tuhan. Itulah sebabnya setan datang dan mengobok-obok hatinya, setan mencuri damai sejahtera di hatinya, membuat dia hidup dalam keadaan gak karu-karuan, saudaraku ya. Mulai mikir sana, mikir sini, curiga sana, curiga sini, saudaraku. Nah, orang demikian ini akibatnya dia sudah mulai tidak setia lagi pada Tuhan. Saya berdoa malam ini, Bapak Ibu, rahasia bagaimana cara untuk engkau dan saya bisa setia pada Yesus. Cara yang pertama, kita sama-sama perlu menjaga hati. Coba pegang dada saudara, bilang, Tuhan, malam ini aku mau menjaga hatiku. Katakan sama-sama, 2, 3. Tuhan, malam ini aku mau menjaga hatiku. Amin. Kenapa kita harus menjaga hati? Karena Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimu akan terpancar kehidupan. Kenapa orang pancaran kehidupannya tidak ada? Karena dia tidak menjaga hatinya. Sehingga bukan pancaran kehidupan, tapi pancaran redup, pancaran kematian, hal-hal yang membuat dia tidak boleh bergairah lagi dengan Tuhan. Tapi kalau orang menjaga hatinya dengan baik, maka hatinya selalu ada pancaran kehidupan, ada pancaran kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Katakan amin. Kenapa kita perlu menjaga hati? Karena Alkitab berkata hati manusia itu jahat, bahkan lebih jahat dari apapun, saudaraku ya. Orang kalau tidak bisa menjaga hati, muncul kejahatan di dalam hidupnya, saudaraku. Dan dia akan memiliki suatu rancangan-rancangan yang jahat. Dan itu sangat berbahaya sekali. Saudara kasih Tuhan, dalam diri manusia itu ada 2 binatang buas yang hidup di dalam diri manusia. Nah, kalau engkau kasih makan binatang buas itu, maka binatang buas itu akan segera menguasai engkau. Tapi kalau engkau biarkan dia lapar, engkau tidak mau memberi makan binatang buas itu, engkau tidak mau menuruti keinginan-keinginannya, dan dia akan lemas, dia akan mati dengan sendirinya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Karena itu, saudaraku, hati kita ini perlu kita isi dengan firman. Supaya apa? Hati kita penuh dengan iman, kita penuh dengan keyakinan, penuh dengan kepercayaan. Sehingga ketika setan mau mengobok-obok hati kita, kita sudah tahu apa maksud dari semuanya itu. Amin. Dan orang yang bisa mengontrol hatinya, Bapak Ibu sekalian, dia adalah seorang pemenang kehidupan. Tapi kalau orang tidak bisa mengontrol, tidak bisa menjaga hatinya, dia seperti tembok yang rapuh, tembok yang roboh, saudaraku. Dan dia mudah dihancurkan oleh setan, saudaraku ya. Ini hal yang pertama, saudaraku. Mari kita lihat hal yang kedua, cara agar saudara saya menjadi setia pada Yesus. Caranya bagaimana, saudaraku? Yang kedua, siapakah orang yang setia pada Yesus? Cara yang kedua, dia adalah orang yang mendengarkan. Amin. Tuhan berikan telinga untuk apa? Mendengar. Mendengarkan apa? Mendengarkan firman perkataan Tuhan Yesus. Saat engkau datang pada Yesus. Jadi kalau orang datang pada Yesus itu tujuan untuk apa? Untuk dengar firman Tuhan. Datang pada Yesus bukan untuk saudaraku hanya duduk diam-diam saja merenungi nasibmu, tapi dengar akan firman perkataan Yesus. Itu tujuan orang datang pada Yesus ya. Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 65. Ya. Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya.
Amin. Amin. Perhatikan baik-baik ayat ini. Yesus bilang apa? Lalu ia berkata. Pada waktu Yesus berkata, Yesus menyampaikan firman, Yesus sedang berbicara. Tugas kita adalah apa? Tugas kita harusnya mendengar. Karena Tuhan berikan telinga ini untuk mendengar, saudaraku. Mendengar apa yang sedang Yesus katakan, apa yang sedang Yesus firmankan, apa yang sedang Yesus ucapkan, saudaraku ya. Itu tujuannya orang datang pada Yesus adalah untuk mendengarkan, saudaraku, firman Tuhan Yesus. Amin, saudaraku ya. Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, ya, datang kepada Yesus untuk apa? Untuk mendengarkan firman, ya. Kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi saudara kasih Tuhan, kita datang pada Yesus ini, Bapa yang mengaruniakan kita. Waktu kita datang pada Yesus, kita dalam keadaan lemah, kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan sedih, kita dalam keadaan beban berat, kita dalam keadaan kesesakan, kita dalam keadaan pergumulan, kita dalam keadaan berbagai macam pencobaan. Kita datang pada Yesus, tujuannya apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau katakan apa? Silakan. Aku mau mendengar. Katakan amin. Ya, Tuhan berikan kita telinga seorang murid untuk mendengar, saudaraku. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Orang Kristen yang setiap hari mendengar firman Tuhan sudah bisa dipastikan imannya bertumbuh. Tapi kalau orang Kristen tidak mendengarkan firman Tuhan, dia dengarkan bisikan-bisikan dari iblis, dia mendengarkan bisikan-bisikan suara-suara dari luar, maka itu akan melemahkan imannya. Ada suara yang mengatakan penyakitmu tidak bisa disembuhkan, obatnya mahal, sudah terlambat, tidak ada lagi harapan. Hati-hati, saudaraku. Hari ini Tuhan mau engkau buka telingamu lebar-lebar dan dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Engkau hidup bukan pada kenyataan, tapi engkau hidup karena kebenaran, saudaraku ya. Kenyataan mungkin menunjukkan engkau sakit, keadaan mungkin membuktikan bahwa engkau dalam keadaan lemah, engkau dalam keadaan kesesakan, keadaan mungkin berbicara engkau dalam keadaan jalan buntu, keadaan mungkin menyatakan engkau dalam keadaan terpuruk. Tapi ingatlah Bapak Ibu sekalian, engkau hidup bukan karena kenyataan, bukan apa yang kau lihat, tapi engkau hidup karena iman. Katakan amin. Dan iman itu datang daripada Tuhan. Apa yang kau dengar firman Tuhan, itu membangkitkan imanmu, dan orang yang benar akan hidup oleh iman. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jadi engkau hidup bukan dari kata dokter, bukan hidup dari kata orang, bukan hidup dari kata siapa-siapa, tapi engkau hidup dari apa kata firman, ya. Itulah sebabnya orang yang mendengar firman Tuhan, dia adalah orang yang setia pada Tuhan Yesus. Kalau orang tidak mendengarkan firman Tuhan lagi, maka dia adalah orang yang tidak lagi setia pada Yesus, ya. Itulah sebabnya mereka dalam keadaan lemah iman, mereka dalam keadaan takut, mereka dalam keadaan khawatir, mereka dalam keadaan putus asa, mereka dalam keadaan hilang pengharapan. Kenapa? Karena sudah tidak ada iman lagi di hati mereka. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya bersyukur anugerah Tuhan kasih kesempatan di gereja CLCC baik pagi maupun malam. Setiap hari saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan secara teratur. Ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Supaya apa? Iman Bapak Ibu saudara bisa bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin, ya. Saya pun setiap hari perlu mempelajari firman Tuhan supaya firman ini membantu saya membangkitkan iman, membangkitkan pengharapan, membangkitkan kasih saya kepada Tuhan, dan terutama membangkitkan kesetiaan saya di dalam saya melayani Tuhan dan melayani saudara-saudara sekalian. Katakan amin. Nah, mari kita lihat langkah iman yang ketiga, cara saudara saya menjadi orang yang setia pada Yesus. Cara yang ketiga bagaimana, saudaraku? Dan siapakah dia orang yang setia pada Yesus? Yang ketiga, dia adalah orang yang memiliki komitmen. Katakan komitmen. Komitmen yang setia untuk mengikut Tuhan Yesus dan bukan sebaliknya. Yang sebaliknya itu orang yang tidak punya komitmen dan dia tidak setia mengikuti Yesus. Nah, orang-orang model begini, Bapak Ibu sekalian, sudah bisa dipastikan mereka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Apalagi mereka mendapatkan mahkota kehidupan, tidak akan pernah diberikan kepada mereka. Mari kita lihat Yohanes pasal 6, ayat yang ke-66. Ini sebuah peringatan Tuhan bagi kita semua. Ya, Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Amin. Mulai dari waktu itu Alkitab bilang apa? Banyak murid-muridnya. Murid siapa? Murid Yesus.
Alkitab bilang mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kenapa? Inilah Bapak Ibu sekalian orang-orang yang tidak punya komitmen yang setia mengikut Tuhan Yesus ya. Mereka ikut Yesus hanya lagi maunya. Kalau pas lagi butuh, saudaraku. Jadi pada saat Yesus buat mujizat, 5 roti 2 ekor ikan, mereka semua makan sampai kenyang. Bahkan ada sisa yang dikumpulkan, ada 12 bakul, saudaraku. Tapi tatkala Yesus mulai berkata dengan firman yang keras, bahwa kalau kamu makan roti ini kamu akan mati, tapi kalau kamu makan roti hidup yaitu tubuhku, dagingku sendiri, karena dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman, maka kamu akan mempunyai hidup yang kekal. Waduh, terjadi saudaraku kasakusuk ya. Mereka mulai ngomel di situ saudaraku. Mereka mulai ngerumpi di situ saudaraku. Mereka dalam hati, Yesus apa-apaan ini, aneh sekali. Soalnya kasih Tuhan, dan ayat ini sampai pada ayat 66 ini Alkitab membuktikan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Yesus kurang apa? Dia buat mujizat, air berubah jadi anggur. Dia bangkitkan orang yang sudah mati, ya saudaraku. Dia menyembuhkan orang lumpuh, saudaraku. Dan dia melepaskan orang-orang terikat, tapi hanya gara-gara perkataan firman yang keras. Banyak yang tidak tahan, saudaraku. Dan akhirnya mereka mengundurkan diri. Saudaraku, inilah kita belajar dari rahasia ini, saudaraku. Bagaimana kita menjadi orang yang setia pada Yesus. Perlu yang ketiga, kita memiliki komitmen. Katakan komitmen, ya. Komitmen suatu janji, suatu ikrar, sumpah bahwa kita mau setia mengikut Tuhan Yesus, ya. Bukan pada waktu enak saja, waktu enggak enak pun, dalam keadaan tidak punya uang, dalam keadaan tidak punya apa-apa lagi, dalam keadaan mungkin miskin sekalipun, engkau tetap setia. Itu adalah engkau orang yang benar-benar mengerti rahasia kesetiaan. Katakan amin, saudaraku ya. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara dalam keadaan sendiri. Tuhan pasti bersamamu, saudaraku ya. Tadi dikatakan dalam kitab Wahyu, janganlah engkau takut terhadap apa yang kau derita, saudaraku. Tapi Tuhan minta hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Lalu kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama, bagi orang yang setia pada Yesus, saudara lihat ya, nyata kemahatauan Tuhan siapa yang percaya dan menyerahkan dia. Ya, saudara, mari kita lihat ya, siapa yang percaya, siapa yang tidak percaya, dan yang menyerahkan Yesus. Itu nyata sekali, Tuhan buktikan, Tuhan tunjukkan nyata, nggak bisa ditutupi, saudaraku. Mari kita lihat ya, Yohanes 6 ayat 64. Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, Amin. ini dia. Sebab Yesus tahu. Gak bisa ditutup-tutupi. Tuhan Allah kita adalah pribadi yang maha tahu. Disembunyikan pun dia tahu, saudaraku ya. Dari semula, dia sudah tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Saudaraku, inilah orang-orang yang tidak setia. Tapi kita semua orang-orang yang setia, Tuhan tahu hati kita. Meskipun yang lain tidak setia, aku tetap setia. Ya, meskipun yang lain menyerahkan Yesus, tapi aku tetap setia mencintai Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Ini hasil yang pertama. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Bagi orang-orang yang setia, saudaraku, ya. Apa yang terjadi? Bapa Surgawi berkuasa menganugerahkan orang yang datang pada Yesus, ya. Allah kita menganugerahkan orang yang datang pada Yesus itu siapa? Kita semua ini. Kita datang pada Tuhan, ini sebuah anugerah Tuhan. Tuhan yang menganugerahkan pada kita. Siapa yang suruh kita datang? Ini adalah panggilan Tuhan bagi kita sekalian, ya. Bukan panggilan pendeta, bukan undangan, tapi ini panggilan Tuhan, saudaraku. Kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 65. Ya, Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Amin. Amin. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Yesus,
kalau Bapa tidak menganugerahkannya. Jadi ini sebuah panggilan Tuhan bagi kita semua datang beribadah untuk kita mendengar Tuhan mau bicara apa, Tuhan mau ngomong apa, Tuhan mau pesan apa, kita dengar saudaraku. Ya, sebelum panggilan yang nanti kita akan dapatkan, yaitu kita akan pulang ke sorga saudaraku. Itu panggilan yang sungguh-sungguh semua kita sedang menantikan itu ya. Dan karena itu sebelum hal itu terjadi, mumpung masih hidup ini, masih ada kesempatan, ayo kita terus datang. Mendengar panggilan Tuhan beribadah, kita beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah-ibadah seperti ini, sesungguhnya kita sementara mengumpulkan pahala kita di sorga. Kita sedang membuat investasi kita untuk tabungan kita, sanggup kita di sorga. Supaya pada waktu saatnya Tuhan panggil kita pulang, meninggalkan bumi, kita sudah tidak kecewa, tidak khawatir, tidak takut lagi. Karena kita sudah kumpulkan harta di sorga. Amin, saudaraku ya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, bagi orang yang setia pada Yesus, apa yang terjadi? Ada ketaatan yang terlihat pada pengikut yang setia ya pada Tuhan Yesus dan bukan sebaliknya. Mari kita lihat ya, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-66. Yohanes 6 ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Amin. Amin. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Itulah orang-orang yang tidak setia ya. Dan tidak lagi mengikuti dia. Tetapi kita semua orang-orang yang setia ini kita punya ketaatan ya. Terlihat pada saudara pengikut yang setia kita ini ya. Pengikut setia Tuhan Yesus dan bukan sebaliknya. Puji Tuhan, nanti saya rindu sekali Ibu Lea akan nyanyikan ya. Ku mau setia ikut Yesus ya. Yang itu yang apa? Salib di muka, dunia di belakang ya. Jadi itu nanti boleh tolong nyanyikan sebagai lagu untuk mengaminkan firman Tuhan ini. Saudara kasih Tuhan, jadi apapun yang terjadi Bapak Ibu, tetap setia. Ingat kesetiaan itu di hadapan Tuhan mahal sekali. Dan orang-orang yang setia tadi saya sampaikan sebagai pengantar, itu mereka orang-orang yang disayang Tuhan. Dan pada waktu nanti mereka mati, Bapak Ibu sekalian, mereka punya kepastian mendapatkan keselamatan. Dan ingat ini Bapak Ibu sekalian ya, saudaraku, tidak ada suatu pengorbanan saudara yang sia-sia di hadapan Tuhan. Ketika engkau setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan, jeripaya saudara diperhitungkan oleh Tuhan ya. Tidak ada pengorbanan apapun yang engkau lakukan, kesetiaan itu mengecewakan hasilnya. Selalu hasilnya yang terbaik ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berdoa supaya malam hari ini sekali engkau ikut Yesus, tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini, dan mari kita akan berdoa. Dan kepada sahabat kita, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua akan berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Amen. Baik Bapak Pendeta, terima kasih untuk waktunya. Shalom buat kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita diberkati lewat firman Tuhan yang luar biasa yang diberitakan oleh Bapak Pendeta pada malam hari ini. Mari kita mengucap syukur atas firman yang telah kita dengar. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur pada Tuhan untuk lewatan Tuhan buat kami semua lewat ibadah yang telah kami lakukan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah dinaikkan kepadamu. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu, dan di saat yang terindah ini kami telah menerima firman Tuhan yang adalah roti hidup itu dalam kehidupan kami. Biarlah dan bagaimana kami mau menjadi orang-orang yang setia dengan cara yang telah kami dengar pada malam hari ini. Ya, Yesus. Tuhan, bagaimana kami menjaga hati kami. Tuhan Yesus, seringkali hati kami ini dikuasai dan dipengaruhi oleh segala yang bukan dari Tuhan. Karena kami lemah dan kami senantiasa dipengaruhi untuk semua hal yang ada di lingkungan kami. Untuk itu kami mau Tuhan Yesus, kami mengundang Yesus, Engkau hadir dalam hidup kami, dan kami mau menyerahkan hati kami semua kepada Tuhan, supaya Tuhan menjaga hati kami
Dan biarlah hati hidup kami terus mau percaya dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa di surga, kami mendengarkan firman perkataan Tuhan Yesus supaya kami terus datang kepada Tuhan, setia mencari Tuhan lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan baik pagi maupun malam. Kami Ya, sungguh berbahagia karena Roh Kuduslah yang dapat menolong kami, hati kami ini boleh Tuhan mendatangkan berkat dan menjadi buah yang baik. Buah-buah roh itu ada dalam hidup kami untuk kami terus melakukan itu dalam kehidupan kami supaya kami melakukan kehendak Tuhan dan kami disebut orang-orang yang berbahagia. Berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonan MA yang luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan, amin. sukacita dan damai sejahtera, umur yang panjang, kuasa, hikmat, dan pewahyuan, kesetiaan untuk terus duduk di bawah kaki Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya Haleluya. firman itu boleh dapat diterima dan dapat disalurkan, diberitakan, disampaikan kepada kami sekalian selaku persekutuan gereja CLCC. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk menerima firman-Mu. Di malam hari ini, mampukan kami untuk menerapkan, untuk melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Beli Hukubu dari Kota Jayapura, Papua yang sudah menaikkan doa yang sangat indah ya untuk peneguhan firman Tuhan malam ini. Kembali kepada host kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih buat Bu Eli yang menaikkan doa yang luar biasa ya bagi Tuhan Yesus, peneguhan firman Tuhan pada malam hari ini, dan juga kepada Bapak Lukas. Tuhan selalu memberkati, tetap setia sampai Maranatha. Tuhan memberkati, sehat selalu, diberkati Tuhan. Juga terima kasih kepada PS John Sambunan MA tentang firman-Nya di malam hari ini, yaitu kita menjaga hati, mendengarkan firman Tuhan, dan kita harus memiliki atau punya komitmen yang setia ikut Tuhan Yesus ya. Ada lagunya, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar itu lagunya ya. Ya, kita percaya semua yang ikut Zoom pada malam hari ini selalu mengikuti Yesus ya, dan setia pada sampai Maranatha. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak John, sehat selalu, diberkati Praise the Tuhan. Lord. Oke. Dan selanjutnya yaitu doa profetik. Doa profetik dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Kami persilakan Bu Rosalin. Ya. Terima kasih kepada Ibu Indriani. Ya. Ya. Shalom semuanya. Ya, Kami akan shalom. menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive.
Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam penggerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan memberkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Ya, terima kasih Bu Rosalin yang menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bu Rosalin dan Pak Bluri dan keluarga. Sehat selalu, semangat untuk mencari Tuhan. Jerih payahnya tidak sia-sia. Oke, dan selanjutnya pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Lea Siwalete. Kami persilakan Bu Lea. Makasih Bu Indriani. Oke. Ya, salam Bapak Ibu yang terkasih Ya, dalam. shalom Bu Lea. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat yang diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi, lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan hari yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan yang berbeban berat. Datang dengan iman, pulang membawa mujizat. Doakan pelayanan Bapak Gembala Pastor John Sarbunan MA di Surabaya dan Kediri pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 di ibadah Surabaya. Minggu tanggal 11 Juni 2023 ibadah pemberkatan pernikahan pasangan dari Taiwan di Kediri. Info penting spesial Happy Birthday Juni 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 6 Juni 2023, Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Tanggal 16 Juni 2023, Bapak Yeremia Maria dari Sidoarjo. Tanggal 23 Juni 2023, Ibu Warni Utami dari Sidoarjo. Tanggal 25 Juni 2023, Ibu Shirley Tikwalu Hamburg, Jerman. Tanggal 26 Juni 2023, Bapak Denny Kuswanti dari Surabaya, putra dari Ibu Nini Herawati Surabaya. Dan tanggal 26 Juni 2023 juga Pak John, almarhum suami Pak Joni Siwalete, ulang tahun juga. Sekarang sudah ulang tahun di surga, amin. Tanggal 27 Juni 2023, Bapak Herman SO dari Sidoarjo. Tanggal 29 Juni 2023, Saudara Yohanes Antoni Wijaya, putra dari Pastor John Sarbunan, MA, dan Ibu Sinta Nini Sulistewati dari Kediri.
Dan siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lea Siwalete SAK dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Lea. Amin. Terima kasih. Ya, tetap semangat ya. Salam buat Michael. Amin. Ya, terima kasih Bu Lea yang membawakan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati. Bu Lea sehat selalu bersama Michael. Udah sehat Bu Lea, Michael? Amin. Sudah Bu Indrani. Ya, Tuhan memberkati. Sehat selalu, semangat. Ya, dan terima kasih kepada semuanya yang ikut Zoom pada malam hari ini. Ibadah sudah berjalan dengan lancar, itu karena Tuhan Yesus baik dan atas kerjasama semuanya. Terima kasih Bu Ratna Marlina, Bu Rosalin, Bu Lea, Pak Lukas, Bu Weli, Bu Marta, juga Mai Yesus, apa itu? Bu Sinta, Galaxy Tab. Galaxy Tab itu siapa? Norma, ta? James, ya, dan semuanya yang ikut Zoom pada malam hari ini. Sehat selalu, semangat untuk mencari Tuhan, jeripayanya tidak sia-sia. Ya, terima kasih kepada PS John, Sambunan MA juga. Tuhan memberkati. Dan ini Pak John ada dukungan doa dari Bu Eli. Tolong Pak John untuk mendoakan. Dan selanjutnya disambung doa berkat. Kami persilahkan Pak John. Ya, praise the Lord. Oke, ya, puji Tuhan ya. Ini kabar baik hari ini, puji Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa. Jadi tadi ketika habis ibadah pagi, kemudian persiapan untuk pelayanan di LP. Sebelumnya saya membuat satu renungan ya, buat Ibu Weli Hukubun yang akan melayani dalam sebuah kebaktian di Jayapura, Papua. Lalu saya ke LP tadi pelayanan dan setelah itu ke sekolah anak saya untuk biar dia ambil ijazah, kemudian dapat piala, saudaraku ya. Dia dapat piala dan saya lihat dia punya itu ijazahnya untuk nilai bahasa Inggris. Nilai yang tertinggi di kelas adalah dia, saudaraku ya. Jadi saya yakin setiap doa yang kita naikkan itu tidak ada yang sia-sia. Amin, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap pagi saya mendoakan anak-anak saya pada saat mereka mau ke sekolah, saya tumpangi tangan dan saya berkata, kamu jadi anak pintar, brilian, jenius, cerdas. Dan puji Tuhan ya, ternyata di sekolah, di kelasnya itu dia punya nilai bahasa Inggris paling tinggi dan saya bersyukur sekali buat segala anugerah Tuhan dan dapat piala, saudaraku. Nah, karena itu kita akan berdoa juga pada malam hari ini ya. Bagi saudara yang punya pergumulan, silakan bisa kirim ke layar monitor dan kita akan berdoa ya. Puji Tuhan, anak saya dapat juara 3, saudaraku ya. Walaupun belum dapat juara 1, 2, tapi juara 3 itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin Bu Lea akan nyanyikan satu pujian dulu. Apakah Bu Lea mau nyanyi dari YouTube ini, karaoke, ataukah Bu Lea mau main gitar sendiri? Main gitar aja Pak John. Oke, baik. Ya, silakan. Ya, baik Pak John. Seperti tadi request dari Pak John, sesuai dengan tema juga, mengikuti Yesus adalah keputusan. Kita terus setia untuk mengikuti Yesus. Karena dia Allah satu-satunya juru selamat kita. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku.
mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. Salib di depan, duniaku tinggal. Salib di depan, duniaku tinggal. Salib di depan, duniaku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Pastor John, saya juga minta didoakan, Pastor. Pergumulan saya mungkin ini mau pindah rumah, Pastor John. Dulu saya kan pernah cerita sama Pastor John, ada masalah. Jadi nanti tolong, saya ini bingung, Pastor John. Nggak tahu mau pindah atau bagaimana. Makanya saya ini pergumulan saya ini ya banyak. Tolong Pastor nanti didoakan supaya saya dikasih petunjuk dari Tuhan, saya harus di mana sebetulnya saya tertinggal. Ya. Terima kasih. Ya, tetap percaya Bu Lea. Tuhan punya rencana yang indah ya dalam kehidupan Bu Lea. Di saat-saat dalam kesesakan Tuhan berikan kelegaan. Di saat-saat dalam pergumulan Tuhan selalu menjawab doa ya. Yang penting tugas Bu Lea tetap setia saja. Tuhan punya cara untuk memberkati Bu Lea ya. Saya yakin Tuhan punya cara untuk menolong Bu Lea, karena itu maju terus dalam Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama, dan saudara-saudara malam hari ini dalam pergumulan, mari kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Haleluya, haleluya. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, jumpailah setiap pribadi-pribadi yang hadir malam hari ini. Jumpailah Pak Lukas, jumpailah Ibu Indriani, jumpailah Ibu Ratna Marlina, jumpailah Marta, jumpailah Ibu Lili,
jumpailah ya Tuhan. Terpilih galaksi Tema adalah Bang, jumpailah ya Tuhan. Sahabat-sahabat terkasih malam ini, jumpailah Ibu Sunda, jumpailah mereka dan keluarga mereka masing-masing. Dalam nama Yesus, haleluya. Malam ini kami bersatu hati, kami bawa pertemuan Tuhan hati untuk wahyu Ibu Sinta ya ini ada di Jayapura, juga ada di Maluku. Tuhan Yesus ada di Wamena, pekerjaan mensertai dalam nama Yesus. Kami berdoa juga, oh Tuhan Yesus, rencana kembali ke Jayapura, kami berdoa supaya Tuhan sertai, cuaca yang baik, Tuhan memudahkan dengan selamat di rumahnya. Kami doakan juga untuk Cucu Aldo, Kubun yang juga akan dengar hasil tes dan hasil itu. Saya Tuhan berikan hasil terbaik bagi Cucu Aldo. Terima kasih Tuhan mendengarkan doa Meli, mendengarkan doanya untuk semua anak mantu, keponakan. Kami percaya bahkan cucu-cucunya mensembuhkan anak Arsenio, mensembuhkan juga anak Kasih, mensembuhkan Tuhan Yesus yang sakit malam Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Doa kami kepadamu, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Maka kami berdoa ya Tuhan, Tuhan mulia dalam nama Yesus. Tuhan tahu betapa Engkau menghadapi pergumulan demi pergumulan, menghadapi berbagai macam pencobaan. Dan Tuhan mulia, pencobaan yang Kau alami, pencobaan yang biasa, tidak akan melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Karena Allah setia dan karena itu Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima malam hari ini. Tuhan sedang membukakan pintu bagimu yang tertutup, sedang dibukakan Tuhan. Tuhan sedang membukakan jalan bagimu dalam nama Yesus. Sebab Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ketika kau berjalan di jalan itu, tidak ada jalan tutup, tidak ada pintu yang tertutup. Yesus adalah pintu itu. Masuklah, jumpai Dia. Kau lihat pintu-pintu itu sedang dibukakan Tuhan. Buatkan hatimu, dibukakan imanmu. Kita percaya Tuhan punya kuasa untuk memberi engkau pertolongan. Tuhan punya cara untuk memberkati engkau. Dalam nama Yesus, dalam beberapa waktu dekat ini, Tuhan berikan engkau keajaiban dan engkau melihat pertolongan Tuhan akan nyata. Tetap bangun mesbah doa engkau bangun. Karena itu adalah cara Tuhan untuk memberi engkau kekuatan, perlindungan dan pertolongan. Berkati Tuhan, cukupi semua kebutuhan Lea. Berkat Bapa, Anak, Roh Kudus tercurah dan dicurahkan dalam hidupnya. Tuhan untuk Michael, Tuhan tolong dia, Tuhan pulihkan kesehatannya, juga sembuhkan Lea. Aku berkata, penyakit asam lambung mulai hari ini tidak lagi menguasai Lea di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan pakai Lea menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang dengan talenta dan karunia-Nya. Berdoa akan turun atasmu Lea, dan Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Kami doakan juga untuk ya Tuhan Ibu Ratna Marlina yang juga di Kota Pekanbaru akan menjual rumah dari Tuhan warisan orang tua. Kami percaya semua saudara-saudaranya sudah siap untuk menerima pertolongan Tuhan, sudah siap untuk menerima warisan ini dan Tuhan sudah kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang sangat memuaskan dan semua setuju. Dan semua pembagian hasil warisan akan merata. Ada keadilan, tidak ada lagi karena sesuatu yang membuat mereka bermusuhan. Mereka saling mengasihi di antara kakak beradik Ibu Ratna Marlina. Dalam nama Yesus, kita percaya Ibu, tidak akan lama lagi itu akan terrealisasi. Dan rencana untuk pergi ya Tuhan, untuk ke Tanah Suci, ke Yerusalem, ya Tuhan, untuk ke Israel. Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan sediakan dananya bagi Ibu Ratna Marlina. Berkati dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Juga kami berdoa untuk Ibu Rosalin dan Pak Bruri bersama anak mantu cucu yang ada di Jerman. Tuhan sertai mereka, Tuhan penuhi mereka, Tuhan menjamah engkau Bu Rosalin, Tuhan menjamah engkau saat ini juga. Dalam nama Yesus Tuhan menjamah bagian kakimu,
Tuhan juga menjamah bagian kaki Ibu Marta dalam nama Yesus. Memulihkan, sembuhkan mereka. Dan kalau Tuhan pakai tangan dokter juga Tuhan berkati dalam nama Yesus. Jika operasi bisa berjalan lancar, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, semua dimudahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Bapak juga saya Tuhan buat semuanya berjalan baik. Terima kasih Tuhan akan cukup semua Tuhan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Apa yang sudah dicuri oleh musuh, yang diambil oleh musuh, Tuhan kembalikan itu, Tuhan kembalikan keadaan, Tuhan menikmati kebaikan Tuhan, Tuhan sudah melihat kehidupan hatimu, Tuhan itu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan takut, Rosalin, Tuhan akan menyelesaikan semua masalahmu di dalam nama Yesus. Masalah-masalah yang belum terselesaikan di waktu yang lampau, aku berdoa bersama-sama teman-teman malam ini. Semua persoalanmu satu persatu akan terselesaikan dengan baik. Dan rencana untuk datang ke Indonesia, saya percaya Tuhan atur semuanya berjalan lancar. Dan pada waktunya Pak Nurdin Rosalin akan datang ke Indonesia dan juga bisa bertemu dengan kami semua. Dan kami akan menaikkan syukur kepada Tuhan. Berpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu Bapa. Mari Tuhan, Engkau juga memberkati ya Tuhan Yesus Pak Lukas dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi Engkau Pak Lukas, kasih anugerah Allah akan melimpah dalam hidupmu. Tuhan akan pegang tanganmu dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Ada berkat dan mujizat yang tersedia bagimu. Tetaplah setia Pak Lukas, karena kesetiaan Tuhan memperhitungkan itu. Dan terimalah di dalam nama Yesus. Tuhan sedang pulihkan kehidupanmu, Tuhan sedang pulihkan ekonomimu, Tuhan sedang pulihkan pekerjaanmu, bahkan Tuhan sedang pulihkan Oma Nana dan memberkati adik Kesia pada masa depan penuh harapan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kita kami berdoa malam hari ini untuk pemilik tab Galaxy Tab A8 dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan membimbing engkau, Tuhan menuntun engkau, dan engkau akan menjadi murid Tuhan yang baik. Tuhan memberi engkau hati seorang hamba, Tuhan memberi engkau ketaatan, Tuhan memberi engkau kerendahan hati, Tuhan memberi engkau pengertian, understanding yang benar akan firman Tuhan. Tuhan akan tuntun langkah-langkahmu, Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan membuat engkau mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Persoalan-persoalan di waktu-waktu yang lampau, satu persatu akan terselesaikan. Terima sekarang Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang menjamah hidupmu dalam nama Yesus. Tuhan sedang mengubah hatimu, hati yang terbuka Tuhan sedang ganti dengan hati yang baru, Tuhan sedang ganti dengan hati yang taat dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan memenuhi engkau dengan kasih anugerah Allah, kasih Tuhan akan memulihkan hatimu. Tuhan akan cukupi semua kebutuhanmu, dan Tuhan akan pakai engkau menjadi berkat dan kesaksian di tempat di mana engkau berada saat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan engkau kegilangan, kesukaan, dan masa depan penuh harapan sedang memenuhi engkau. Jangan takut, Tuhan sudah merancangkan segala yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan akan genapi semua janji Tuhan dalam hidupmu. Berkati saudara kasih kami ini. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan kau berkati Usita dan semua anak-anak, baik Yohans dan James, berkati semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih, kami percaya tidak ada satupun yang luput dari berkat Tuhan. Berkati Ibu Yuliani, koordinator malam hari ini, yang telah melayani Tuhan, mengkoordinir ibadah malam ini. Tuhan akan penuhi engkau dengan kasih anugerahnya. Menjamah engkau saat ini. Jangan takut apa yang kau doakan, apa yang engkau ucapkan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah dengar itu, dan banyak yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan lakukan dalam hidupmu. Dan Tuhan akan lakukan lebih banyak lagi, bahkan lebih daripada apa yang mampu engkau pikirkan atau doakan. Dalam nama Yesus, terima malam ini, Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang memberkati engkau, Tuhan sedang memulihkan engkau. Dalam nama Yesus, Riko, kami percaya, kami doakan Tuhan pulihkan kesehatannya, dan Tuhan selamatkan dia, dan Tuhan juga pakai dia untuk selamatkan istri dan anaknya. Terima kasih Tuhan, untuk persiapan Fili menikah, kami percaya Tuhan semua itu dalam rancangan Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik, semua dilancarkan, dimudahkan Tuhan. Terima kasih untuk proses melahirkan, oh Tuhan menantunya, yakni istri Fili. Percaya Tuhan anak ini akan lahir dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Berkati Ita juga di Blitar, berkati mereka semua. Terima kasih. Mereka semua keluarkan cinta Tuhan. Engkau hidup pun saling mengasihi satu yang lain. Kami doakan Pak Darmawan ya Tuhan. Mari bersama-sama saudara kita doakan Pak Darmawan. Pulihkan kesehatannya, pulihkan keuangan ekonominya dalam nama Yesus. Kami doakan Ibu Linda Effendi, sembuhkan dia, pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Juga sembuhkan dia, pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus.
Siapapun yang sakit malam ini, aku sudah terima kesembuhan. Mari saudara, kita akan kedua tangan di dalam Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, bercurah dan dicurahkan buat kita sekalian hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah juga ekonomi mereka, diberkati pekerjaan karir mereka, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah bisnismu, karirmu, dan juga diberkatilah pelayananmu. Aku percaya malam ini semua yang hadir sudah diberkati Tuhan, dan Tuhan berkati besok pagi pun, Tuhan berkati semua yang ambil bagian di dalamnya. Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan, berkati Tuhan ibadah sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, berkati Tuhan. Percaya ada sesuatu yang besar bakal terjadi. Akan ada terobosan-terobosan, pengurapan kuasa, mujizat, tanda ajaib terjadi dalam pelayanan anak-anakmu. Ini doa kami kepadamu, diserahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Ya, terima kasih Pak John doanya. Sama-sama, Tuhan berkati penyanyi. Ya, terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Bu Marta, Diani, Pak Luka, Galaksi Tep adalah Bu Ratna, Ya, Bu Ratna, Tuhan berkati semuanya, Bro Salim, Bu Sinta, ya, berkati Bu Bu Marta, semuanya ya, Bu Sinta. Bu Cinta, cepat Pastor sembuh. Ya, terima kasih Pak Lukas. Salam buat Om Nana ya. Jadi setiap TV. Terima kasih. Ya, Tuhan Yang berkati. Cindy, Memilih Shalom Galaksi. semua. Ya, Ya. Galaksi Tab A8. Oke, Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa lagi. God bless you terima all. kasih Pak John. Tuhan Bye-bye. berkati. God bless you all. Ya, amin. Salam buat Pak Bro Bros. Ya, saya Ya, buat sampaikan. anak-anak semua di Jerman ya. Salam Ya. kuliah buat Michael. Bu Indriani salam buat anak-anak. Bu Ratna salam buat semua di Pekanbaru ya. Berkati. Bye-bye. Bye-bye. Amin. Bye.